terdapat soal yaitu pada proses pembentukan urin terdapat 3 tahap pembentukannya. Jelaskan ketiga tahap tersebut. Jawab. Kita akan membahas mengenai tahapan pembentukan urin. Urin merupakan salah satu zat yang diekskresikan oleh tubuh kita dan organ pengekskresi urin adalah ginjal. Tahap pertama pembentukan urin yaitu filtrasi. Seperti namanya, filtrasi berarti penyaringan. Filtrasi ini merupakan tahap pertama dari proses pembentukan urin, yaitu di mana darah akan difilter atau disaring oleh organ ginjal. Pada waktu tertentu terdapat sekitar 20% dari darah yang akan dilewatkan pada ginjal untuk dilakukan penyaringan. Darah disaring ginjal. Pada waktu tertentu tadi sudah disebutkan terdapat 20%. Tujuannya itu untuk menghilangkan zat-zat sisa hasil metabolisme, menjaga keseimbangan cairan, kadar, dan pH darah. Tahapan filtrasi terjadi tepatnya nanti terjadi di badan Malpighi yang tersusun oleh kapsula Bowman dan glomerulus. Glomerulus memiliki fungsi untuk menyaring garam, air, asam amino, urea, glukosa, dan zat sisa lainnya agar dapat melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringannya, hasil dari filtrasi ini, hasil disebut urin primer. Di dalam urin primer terdapat urea yang merupakan hasil dari amonia yang telah terakumulasi. Hal ini dapat terjadi ketika hati memproses asam amino yang kemudian disaring oleh glomerulus. Jadi urin di sini akan mengandung urea. Kita masuk. Untuk tahapan yang kedua adalah proses reabsorpsi. Seperti namanya, reabsorpsi berarti penyerapan kembali. Proses pembentukan urin yang kedua adalah reabsorpsi, yang merupakan proses penyerapan kembali urin atau cairan yang telah melalui proses filtrasi yang disebut urin primer. Jadi nanti urin primer akan terjadi penyerapan kembali oleh proses reabsorpsi ini. Reabsorpsi kurang S. Ya. Proses penyerapan ini terjadi di tubulus proksimal, nefron, dan tubulus pengumpul, serta tubulus distal. Zat-zat yang diserap kembali antara lain air, glukosa, natrium, asam amino, dan nutrisi lainnya untuk dikembalikan lagi ke dalam aliran darah di kapiler yang posisinya mengelilingi tubulus. Jadi supaya lebih mudah lagi kita kasih tahu tempatnya ya. Tempatnya di tubulus proksimal, di nefron, tubulus distal, dan tubulus pengumpul. Kemudian air akan bergerak secara osmosis, yaitu pergerakan air dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju ke daerah yang konsentrasinya rendah. Nah, hasil dari proses reabsorpsi ini, hasil disebut urin sekunder. Umumnya, semua glukosa dapat diserap kembali, akan tetapi untuk penyandang diabetes tidak berlaku, sehingga tetap
ada kandungan glukosa berlebih di dalam filtrat. Nanti kalau misalnya ada kandungan glukosa dalam filtrat, berarti nanti akan terjadi penyakit yang dinamakan diabetes mellitus atau kencing manis. Sisa-sisa metabolisme seperti protein juga dikeluarkan dari tubuh manusia dalam bentuk urea melalui urin. Untuk tahapan yang ketiga adalah augmentasi atau bisa juga disebut sebagai tahap sekresi. Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari proses pembentukan urin pada manusia. Proses ini dilakukan dengan tujuan yaitu meningkatkan kandungan sekresi zat kalsium dan kalium. Urin yang dibuat pada tahapan ini kemudian bergerak mengalir ke bagian tengah pada ginjal yang disebut sebagai panggul, yang mana urin akan mengalir ke ureter dan tersimpan di dalam kandung kemih. Selanjutnya, urin dialirkan ke uretra yang akan keluar dari tubuh saat buang air kecil. Jadi hasil dari proses augmentasi disebut urin sesungguhnya. Tahapan augmentasi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pH asam basa di dalam tubuh. Menjaga pH tubuh ya. Karena ion-ion seperti kalium dan kalsium akan melewati proses sekresi ini. Tujuannya supaya senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam darah tetap seimbang gitu. Makanya ditambahkanlah tadi zat-zat kalsium dan kalium. Maka didapatkan jawaban akhir ataupun kesimpulan bahwasanya 3 tahap pembentukan urin di dalam ginjal manusia adalah yang pertama filtrasi, yang mana nanti filtrasi akan menghasilkan urin primer, kemudian urin primer akan masuk ke dalam tahap yang kedua yaitu reabsorpsi, di mana urin primer akan diubah menjadi urin sekunder. Lalu tahap yang ketiga adalah augmentasi atau sekresi, di mana urin sekunder akan diubah menjadi urin sesungguhnya yang dapat dikeluarkan oleh tubuh manusia.